Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Izmidia dari kelas SI 402. Di kesempatan ini akan membahas beberapa pembahasan dari UAS Business Intelligence yang diantaranya yang pertama yaitu tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Yang kedua, tahapan output Business Intelligence menjadi decision super system. Yang ketiga yaitu jenis-jenis visualisasi data di Tableau serta kelebihan dan kelemahannya. Yang keempat yaitu kriteria utama visualisasi data, dan yang terakhir yaitu contoh visualisasi data, publik, dan outcome dari visualisasi tersebut. Berikut langsung saja pembahasan mengenai dari pembahasannya pertama yang mengenai tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Pengolahan data dalam Business Intelligence melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal seperti database perusahaan, sistem ERP, dan sumber eksternal seperti data pasar, media sosial, dan sumber data publik, dengan tujuan untuk memastikan cakupan data yang lengkap untuk analisis lanjutan. Untuk tahapan yang kedua yaitu integrasi data. Data dari berbagai sumber digabung dalam satu repositori sementara. Proses ini menyeimbangkan struktur seperti format tanggal, kode pelanggan, dan sebagainya, dan menyatukan skema yang berbeda agar dapat diolah secara konsisten. Tahapan yang ketiga yaitu pembersihan data. Memastikan data yang dikumpul bebas dari kesalahan, duplikasi, dan inkonsistensi. Proses ini meliputi penghapusan data yang tidak relevan, kemudian pengisian nilai yang hilang, dan perbaikan format data. Yang keempat yaitu transformasi data. Mengubah data ke dalam format yang sesuai untuk dianalisis. Ini bisa meliputi normalisasi, agregasi, kemudian pengkodian data, maupun penerapan business rule seperti kategori risiko dan segmentasi pelanggan. Yang selanjutnya itu penyimpanan data. Pada tahapan penyimpanan data, hasil transformasi dimuat ke dalam data warehouse yang terstruktur untuk query cepat. Biasanya menggunakan pendekatan extract, transform, load, ataupun pendekatan extract, load, dan transform, tergantung pada arsitekturnya. Tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Data dianalisis menggunakan berbagai teknik analitik seperti analisis deskriptif, data mining, kemudian machine learning, dan predictive analytics untuk menemukan pola, tren, dan insight yang relevan. Kemudian visualisasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk dashboard, laporan, dan grafik interaktif. Visualisasi membantu dalam mengkomunikasikan temuan dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu laporan. Membuat laporan yang menyajikan hasil analisis dan wawasan yang diperoleh. Laporan ini dapat disesuaikan untuk berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis dan laporan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tahapan output business intelligence menjadi decision super system. Tahapan output data dari business intelligence menjadi decision super system melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk mengubah data dan informasi yang diperoleh dari business intelligence menjadi dukungan yang konkret untuk pengambilan keputusan. Berikut beberapa tahapannya. Yang pertama, penyajian output business intelligence. Data yang telah diolah oleh business intelligence disajikan lewat dashboard, laporan periodik, kemudian alat otomatis, dengan tujuan untuk mengkomunikasikan temuan utama seperti tren penjualan, kinerja produk, dan lain sebagainya
dalam bentuk format yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Tahapan yang kedua, interpretasi dan analisis lanjutan. Pengguna bisnis, analis, kemudian manajer menggali insight yang lebih dalam dengan cara seperti memfilter dan membandingkan skenario, kemudian melakukan drill down untuk root cause analytic, kemudian menilai keterkaitan antar variabel dengan yang mana akan mengubah data mentah menjadi konteks bisnis yang bermakna. Tahapan yang ketiga yaitu integrasi ke decision support system. Hasil bisnis intelijen diintegrasikan ke platform decision support system melalui API, export Excel, ataupun koneksi langsung ke database. Di decision support system, data tersebut dipakai untuk berbagai keperluan seperti what if simulation, kemudian scenario planning, dan optimization model seperti persediaan, kemudian penjadwalan. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, yaitu rekomendasi dan pengambilan keputusan. Berdasarkan output decision support system, sistem menghasilkan rekomendasi terstruktur seperti rekomendasi stok optimal bagi UMKM, kemudian skenario harga terbaik, dan sisi tindak preventif jika KPI turun, yang mana rekomendasi ini dapat bersifat otomatis ataupun manual berdasarkan masukan tim. Langkah yang ke-5 yaitu implementasi dan otomasi keputusan. Keputusan dieksekusi melalui integrasi workflow yang seperti otomatisasi restock order ke supplier, kemudian trigger kampanye pemasaran digital, kemudian notifikasi ke tim, dan otomasi mengurangi delay dan memastikan keputusan segera dijalankan. Yang tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi hasil. Setelah implementasi, kinerja dievaluasi dengan membandingkan KPI sebelum sesudah. Untuk umpan balik sendiri itu sangat penting untuk seperti yang pertama yaitu memvalidasi efektivitas rekomendasi, yang kedua yaitu menyesuaikan model business intelligence atau decision support system, dan yang terakhir itu mengoptimalkan siklus pengambilan keputusan selanjutnya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis visualisasi data di Tableau serta kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama itu bar chart. Jenis visualisasi ini menyajikan data kategori dalam bentuk batang vertikal atau horizontal, di mana panjang batang mewakili nilai numerik. Ini merupakan salah satu visualisasi paling umum untuk membandingkan nilai antar kategori secara langsung. Terdapat berbagai keunggulannya. Yang pertama yaitu mudah membandingkan banyak kategori sekaligus. Yang kedua, membandingkan nilai kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu visualisasi yang sederhana dan cepat dipahami. Yang ketiga yaitu line chart. Jenis visualisasi ini menampilkan data dalam titik yang dihubungkan garis, ideal untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu atau perubahan kontinu. Dengan keunggulan seperti memvisualisasikan tren dan perubahan nilai secara berkelanjutan. Yang kedua, mendukung perbandingan berbagai seri data dalam satu plot. Dan terakhir yaitu perubahan kecil pun akan tampak jelas. Sedangkan terdapat dua kelemahannya, yaitu yang pertama, terlalu banyak garis sehingga dapat membingungkan dan kurang optimal untuk membandingkan nilai antar kategori. Kemudian jenis visualisasi ketiga yaitu pie chart. Jenis visualisasi ini membagi lingkaran menjadi irisan berdasarkan proporsi nilai setiap kategori. Irisan menampilkan persentase relatif satu sama lain, dengan keunggulan seperti menampilkan menarik secara visual dan mudah dipahami untuk dataset kecil. Kemudian baik untuk menunjukkan proporsi keseluruhan. Dan kelemahannya yaitu sulit untuk membandingkan irisan yang mirip ukurannya dan tidak cocok
untuk banyak kategori atau data yang kompleks. Jenis yang keempat yaitu scatter plot. Scatter plot menempatkan titik pada bidang dua dimensi untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel numerik. Pola kepadatan dan korelasi terlihat langsung pada sebaran titik. Untuk keunggulannya sendiri yaitu mengungkap korelasi dan outlier dengan mudah. Kemudian mendukung penambahan variabel ketiga lewat ukuran atau warna titik. Dan kelemahannya yaitu titik yang saling tumpang tindih dapat menutupi pola dan kurang informatif jika data tidak bervariasi. Jenis yang kelima yaitu map. ETA atau map memetakan data berdasarkan lokasi geografis seperti negara, provinsi, kemudian koordinat longitude dan latitude. Visualisasi ini memudahkan analisis distributif spasial dengan keunggulan yaitu menunjukkan pola spasial dan konsentrasi data. Kemudian interaktif, zoom dan hover pada wilayah tertentu. Dengan kelemahan yaitu membutuhkan data geografis yang akurat, serta kesulitan membandingkan nilai antar wilayah yang kecil. Jenis yang keenam yaitu heatmap. Heatmap sendiri menggunakan grid warna untuk merepresentasikan densitas atau intensitas nilai pada kombinasi dua dimensi yang sering dipakai untuk analisis korelasi antar kategori. Terdapat beberapa keunggulannya, yaitu menyoroti area dengan nilai tinggi atau rendah secara cepat dan efektif untuk memvisualisasikan matriks ataupun cross-tab. Juga terdapat beberapa kelemahannya. Yang pertama, skala warna dapat menyesatkan jika tidak dipilih dengan baik, serta sulit membaca nilai absolut tanpa label. Jenis yang ketujuh yaitu tree map. Tree map sendiri menyusun nilai sebagai persegi panjang bersarang, di mana luas tiap kotak berbanding lurus dengan nilai data. Visualisasi jenis ini cocok untuk menunjukkan komposisi hierarki data. Keunggulannya seperti menggambarkan struktur hierarki sekaligus proporsi dan memaksimalkan ruang visual. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti label kotak kecil sulit yang dibaca, kemudian kurang intuitif untuk perbandingan presisi. Jenis yang ke-8 yaitu Gantt chart. Visualisasi jenis ini dapat memvisualisasikan durasi dan jadwal aktivitas dalam bar horizontal sepanjang sumbu waktu. Jenis ini sering dipakai untuk manajemen proyek maupun analisis timeline. Berikut beberapa keunggulannya. Yang pertama, jelas menunjukkan urutan dan durasi waktu. Kemudian, mendukung dependensi dan antar aktivitas. Namun, terdapat kelemahannya yaitu seperti kurang fleksibel untuk dataset besar dan tidak cocok untuk data non-waktu. Untuk jenis yang terakhir yaitu bubble chart. Bubble chart sendiri memetakan 3 variabel yaitu posisi sumber X, posisi sumbu Y, dan ukuran gelembung. Jenis visualisasi ini berguna untuk menggali hubungan multidimensi dalam satu visual. Berikut beberapa keunggulannya. Yang pertama, menunjukkan 3 dimensi data dalam satu plot. Yang kedua yaitu interaktif, yaitu hover untuk detail tambahan. Namun, terdapat beberapa kelemahannya. Yang pertama yaitu sulit membandingkan gelembung yang berdekatan. Yang kedua yaitu overplotting pada area padat. Selanjutnya, pembahasan mengenai kriteria utama visualisasi data. Pada kriteria utama yaitu kejelasan. Visualisasi mengutamakan kemudahan pemahaman. Penggunaan label yang jelas, warna yang kontras, dan desain yang sederhana membantu meningkatkan kejelasan.
Contohnya seperti grafik batang yang menunjukkan penjualan produk dengan label yang jelas pada sumbu X dan Y, serta warna yang berbeda untuk setiap kategori produk. Yang kedua yaitu akurasi. Data yang disajikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Skala dan proporsi harus tepat untuk mencerminkan data yang sebenarnya. Contohnya yaitu grafik garis yang menunjukkan tren penjualan bulanan dengan skala yang konsisten, sehingga audiens dapat melihat perubahan yang akurat. Kriteria yang ketiga yaitu konsistensi. Penggunaan elemen visual yang konsisten di seluruh visualisasi membantu audiens memahami informasi yang lebih baik. Hal ini termasuk penggunaan warna, simbol, dan gaya. Seperti penggunaan warna yang sama untuk kategori yang sama di berbagai grafik dalam laporan, sehingga audiens dapat dengan mudah mengaitkan informasi. Kriteria yang keempat yaitu efisiensi. Visualisasi harus meminimalkan beban kognitif. Gunakan desain yang sederhana yang langsung mengarahkan perhatian pada insight. Contohnya yaitu highlight satu tren utama dengan warna kontras, sementara elemen pendukung dibuat netral. Kriteria yang kelima yaitu aksesibilitas. Teks, angka, elemen visual harus dapat dengan mudah dibaca. Ukuran font, kemudian jenis huruf, dan kontras warna berperan penting dalam keterbacaan. Seperti pada dashboard yang menggunakan font yang cukup besar dan kontras tinggi antara teks dan latar belakang, sehingga informasi dapat dibaca dengan mudah. Yang keenam yaitu interaktivitas. Visualisasi yang interaktif memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data lebih dalam, seperti dengan mengklik elemen untuk mendapatkan informasi tambahan. Contohnya pada dashboard Tableau yang memungkinkan pengguna untuk memfilter data berdasarkan kategori atau periode waktu tertentu, sehingga mereka dapat melihat informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu relevansi. Jenis visualisasi harus sesuai dengan tujuan analisis dan tipe data. Contohnya yaitu memakai line chart untuk tren waktu, kemudian pie chart hanya jika kategori berjumlah kecil, kemudian peta yang menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan wilayah geografis yang relevan untuk strategi pemasaran regional. Kriteria selanjutnya yaitu estetika. Desain visual yang menarik dapat meningkatkan minat audiens dan membuat informasi lebih mudah diingat. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan nilai kejelasan. Contohnya pada infografis yang menggunakan palet warna yang harmonis dan elemen desain yang menarik untuk menyajikan statistik dengan cara yang menarik. Pembahasan yang terakhir yang mengenai contoh visualisasi data publik. Untuk visualisasi data dipilih itu pada WHO yang mencakup berbagai jenis representasi yang memberikan wawasan mendalam tentang kesehatan global. Berikut beberapa contoh dan outcome dari visualisasi tersebut. Yang pertama itu peta persebaran penyakit. Peta ini menunjukkan distribusi geografis penyakit tertentu seperti COVID-19, kemudian malaria, dan lain sebagainya. Untuk outcome-nya sendiri seperti memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat infeksi tinggi, kemudian membantu dalam perencanaan, intervensi kesehatan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu dashboard statistik kesehatan global. Dashboard ini mengintegrasikan berbagai indikator kesehatan seperti angka kematian, kemudian prevalensi penyakit, kemudian akses ke layanan kesehatan. Untuk keulaannya sendiri seperti memfasilitasi analisis komprehensif tentang status kesehatan global. Kemudian
memungkinkan pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap krisis kesehatan. Yang ketiga, grafik tren vaksinasi. Grafik ini menampilkan data vaksinasi dari waktu ke waktu yang menunjukkan presentasi populasi yang divaksinasi terhadap penyakit tertentu. Untuk keluarannya sendiri yaitu memberikan gambaran tentang kemajuan program vaksinasi, membantu dalam mengevaluasi efektivitas kampanye kesehatan masyarakat, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Yang keempat, yaitu infografis tentang penyakit menular. Infografis ini menyajikan informasi tentang penyebaran penyakit menular, faktor risiko, dan langkah-langkah pencegahan dengan outcome seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular dan pentingnya tindakan pencegahan serta mendorong perilaku sehat di kalangan populasi. Dan yang terakhir yaitu analisis data kesehatan mental. Visualisasi yang menunjukkan prevalensi masalah kesehatan mental di berbagai negara dan kelompok demografis. Untuk outcome-nya sendiri yaitu menyoroti kebutuhan akan layanan kesehatan mental dan membantu dalam pengembangan program intervensi yang lebih efektif. Dengan visualisasi ini, WHO tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami tantangan kesehatan global dan mendorong tindakan yang lebih tepat. Baik, sekian pembahasan dari 5 soal dari UAS Bisnis Intelijen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.